أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية وقال صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون نبيا أكثر تابعا يوم القيامة. Hadratul mukallafin, para guru, para kiai, para ajiman, para ustadz, para alim, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam, para pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, musola, masjid, wa nahtasu minhum, kepada saudara saya, sahabat saya, guru saya juga, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Samsul Bahri atau Udet, saya panggil Udet Ustadz Dede. Guru dan orang tua saya Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Jenggot Naga Al-Ustadz Asim Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Asdi Amirullah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bahruddin, tentunya para ustadz, para tokoh, para orang tua yang kalaupun tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Aparat pemerintah, sipil, TNI, militer, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak dari BPD, Bapak-bapak dari organisasi tokoh masyarakat atau ormas, dan tentunya yang sangat kami cintai kepada segenap jajaran panitia yang alhamdulillah dengan kekompakan dan persatuannya di malam yang insya Allah penuh rahmat dan barokah ini terwujud satu acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad. Dan kita yakin semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad. Hadirin hadirat segenap kaula muda semuanya yang senantiasa selalu dalam ridha rahmah dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita memperingati setiap kita memperingati itu tentu ada yang kita ingat,
Kalau kita mengingat seorang suami mengingat istri, tentunya kita sering ketemu dengan istri. Begitu juga kaum ibu sebagai seorang istri, ketika mengingat suami, jelas karena sering bertemu dengan suami. Kita juga ingat teman, ingat saudara. Berarti kita sering bertemu dengan teman dan saudara. Persoalannya di sini kita mengingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya boleh tanya kepada ibu bapak semua, apa kita pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Pernah berkenalan? Pernah mimpi? Kalau kita memang belum pernah ketemu, belum pernah berkenalan, belum pernah mimpi, apa yang kita ingat? Disinilah pentingnya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingat siapa sebetulnya Rasulullah, untuk mengingat pentas sejarah Rasulullah, agar kita cuma tidak mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi perbuatan dan kelakuan kita tidak sesuai yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang ini yang mengaku Nabi Muhammad, tapi kelakuannya kelakuan Yahudi. Ngaku umat Nabi Muhammad, kelakuannya sekuler. Ngaku Nabi Muhammad, kelakuannya liberal. Ngaku Nabi Muhammad, kelakuannya komunis. Ngaku Nabi Muhammad, tapi azan di gereja. Ngaku Nabi Muhammad, sholawatan di gereja. Itu bukan toleransi dan itu tidak diharapkan oleh Nabi kita Muhammad. Kemanusiaan tetap kemanusiaan. Rasul menghormati seorang Yahudi, Rasul menghormati seorang Nasrani, tapi batasan-batasan akidah itu ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur dalam hukum, dalam konsep yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan orang Islam, orang kafir mengakui Rasulullah. Jangankan teman sendiri, musuh mengagumi Rasulullah. Bahkan ada orang Inggris, berkebangsaan Inggris, namanya Michael Hart, menulis dalam bukunya yang berjudul The Most Influential Leader of the History. Ngerti? Udah? Ngerti ke? Ngerti? Ladies and gentlemen, nawan. Ladies and gentlemen, ayah gadis ketinggal semen. The most influential leader of the history, manusia yang sangat berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Ditulisnya tokoh-tokoh yang terdahulu sampai tokoh yang terkini pada waktu itu. Ternyata yang mendapat urutan nomor pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir di negeri kafir, tapi mengagumi Rasulullah. Kenapa sekarang ini banyak orang mengaku umat Nabi Muhammad, bahkan
golongan Arab. Ini sesungguhnya yang tidak diakui oleh Nabi kita Muhammad. Lihat dalam kitab Mablaghul Arab fi Fahril Arab. Lihat dalam kitab Mudrak Hakim. Ada diterangkan di situ, innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Fakhtaro minal khalqi bani Adam. Kemudian Allah memilih dari sekian banyak makhluk, dipilihnya makhluk tersebut bani Adam. Wakhtaro min bani Adam al-Arab. Kemudian Allah memilih dari bani Adam itu terhadap bangsa Arab. Wakhtaro min al-Arab min Mudar. Kemudian Allah pilih dari bangsa Arab itu golongan Mudar. Wakhtaro min Mudar bani Hashim. Kemudian Allah pilih dari golongan Mudar, yaitu suku Bani Hashim. Wakhtaro min Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku, kata Rasulullah, Allah pilih aku min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Ana khiyarun min khiyar, bahwa aku adalah pilihan dari yang terpilih. Dilanjutkan lagi, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqi wala yubghiduna ahlal bait illa munafiqun syaqi. Bahwa tidak mungkin orang itu mencintai ahlal bait, tidak mungkin mencintai Nabi, tidak mungkin mencintai zuriat Nabi, terkecuali orang itu adalah orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yukiduna, tidak mungkin orang itu benci ahlal bait terhadap ahlal bait, terhadap Nabi Muhammad, terhadap anak cucu Nabi Muhammad, illa munafiqun taqi, terkecuali orang-orang yang munafik, yang celaka. Ini sengaja umat Islam supaya jauh dari Islam, perlahan-lahan dijauhkan dari Arab. Kita harus tahu Allah menurunkan kekasihnya yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di jazirah Arab itu bukan dapat undian, bukan dapat lotre, tapi memang Allah memilih Rasulullah turun di Arab karena memang itu pilihan Allah Subhanahu. Bahasa yang terbaik itu adalah Arab. Lengkap. Ada sya, ada so, ada ha, ada sa. Kita mana? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia nggak ada. Saya saja, saya belum pernah dengar anak-anak muda ngobrol semua dipakai sot, bahasa saya lalu suka, belum pernah. Nggak ada. Ada do, ada zo, ada da, ada da. Sehingga kalau do harus mencong sebelah. Allah, luar biasa. Dan bahasanya tepat, tidak seperti bahasa yang lain. Apalagi bahasa Cina, kita tahu sendiri, dengarnya aja pusing. Bahasa Inggris nggak nyambung, dibaca my uncle, tulisannya apa deh? My uncle, nyambung nggak kira-kira? My brother, apa tulisannya? My brother. Yang terbaik adalah bahasa Arab.
itu dikaji dengan bahasa Arab. Tanpa Anda belajar bahasa Arab tidak akan pernah jadi ulama, tidak akan pernah jadi kiai. Anda jadi kiai karena belajar bahasa Arab. Dan memang semua itu yang diutamakan bahasa adalah Arab. Sholat pakai bahasa Arab, Al-Quran pakai bahasa Arab, di surga nanti kita pakai bahasa Arab. Kenapa Anda benci Arab? Tolol. Hati-hati sekarang. Banyak orang yang benci, melawan langsung terhadap umat Islam, nggak berani. Maka cari muslim yang munafik, diadu, digasak, digosok, digesek. Pejabat Islam sama pejabat diadu domba, Habib sama Habib diadu domba, kiai sama kiai diadu domba. Yang rusak siapa? Umat Islam. Hati-hati. Rasulullah SAW luar biasa. Kalau kita tahu sejarah Mahatma Gandhi, tokoh Hindu, Ibu tahu Mahatma Gandhi? Tuh nyaho, tos cicing baik itu nyaho malah. Itu yang namanya Mahatma Gandhi, tokoh Hindu. Membaca sejarah Rasulullah, dikaji, dibaca, tertarik Mahatma Gandhi, sehingga sudah bertekad dalam hatinya ingin memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anak buahnya tahu ini bahaya nih bos kita nih, bahaya nih Mahatma Gandhi mau masuk Islam. Apa kata anak buahnya? Kalau nanti masuk Islam, kita yang repot, kita yang malu. Jadi gimana? Kita bunuh sebelum dia masuk Islam. Baca dalam sejarah, Mahatma Gandhi mati dibunuh oleh anak buahnya sendiri lantaran karena mau memeluk agama Islam. Kita lihat, baca sejarah, bicara ibadah, Rasulullah rajanya ibadah. Bicara wara'i, Rasulullah rajanya waro. Bicara kasyaf, ahli mukasyafah, yang bisa melihat gaib, Rasulullah rajanya mukasyafah. Bicara jihad, Rasulullah rajanya mujahid. Bicara bersyukur kepada Allah, beliau rajanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya itu tidak tercatat dalam Al-Quran. Satu yang dicatat dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin adzim. Rasulullah mempunyai akhlak yang luar biasa, akhlak yang agung, akhlakil hasanah, akhlakil karimah, akhlakil azimah. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oleh karenanya orang-orang dulu, dari mulai Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para wali, para orang soleh, itu selalu banyak rintangan, banyak ujian, banyak godaan, dihasut, difitnah. Itu memang asli orang soleh. Itu memang ustadz yang konsisten. Itu memang wali yang betul-betul wali yang dicintai oleh Allah. Ketika menganggap dirinya seorang wali, ketika menganggap dirinya seorang soleh, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka tidak kuat dengan ujian, maka gagal dijadikan wali, dihasut. Bahkan Yusuf Al-Bustami pernah dihasut, dijelek-jelekin, bahwa Yusuf Al-Bustami itu luar biasa, itu tukang
tukang main perempuan, nggak pernah nikah. Yusuf Al-Bustami justru bersyukur ketika dihasut. Yusuf Al-Bustami berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur difitnah, dihasut. Kenapa? Karena dengan sebab wasilah difitnah, dihasut, Yusuf Al-Bustami menjadi tokoh besar di Jazirah Arab. Yusuf Al-Bustami menjadi wali. Kenapa? Karena lantaran bukan ibadahnya, bukan sodakohnya, bukan puasanya, tapi karena sabar dihasut tetangga, sabar dihasut teman. Bahwa tetangga yang benci sama kita, bahwa saudara yang benci sama kita, itu alat, itu media untuk menguji kita. Sejauh mana kamu kesabarannya terhadap dirinya sendiri, sehingga kalau kamu kuat sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan derajat dan keberkahan yang luar biasa. Ini akhlakul azimah yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi tolong sampean jangan salah paham. Jangan cuma melihat Rasulullah diludahin itu diam aja. Jangan cuma itu. Jangan Anda cuma baca ketika Rasulullah terkait menyebarkan agama Islam, bukan direspon dengan baik, tapi dilontari dengan perkataan-perkataan yang kotor, dilontari dengan kotoran-kotoran otak, bahkan dilempari dengan batu, bahkan sampai bercucuran darah. Rasulullah SAW kena kepingan batu. Rasulullah sadar, Rasulullah sabar, Rasulullah tegar. Apa kata penghuni Jabal bin Taif pada waktu itu? Malaikat memberikan pilihan. Muhammad, kamu sudah dianiaya oleh orang Taif. Gimana? Apa perlu gunung yang ada di sekitar Taif ini aku jebol, aku lemparkan kepada orang-orang yang sudah melukai Anda? Apa kata Rasulullah? Lah, nggak perlu, kita doakan semoga dia sadar. Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan saja karena mereka memang bodoh, mereka tidak mengerti. Maka Yusuf Al-Bustami digosok oleh tetangganya. Wahai tuan saya Yusuf Al-Bustami, sampai dijelek-jelekin oleh tetangga. Yusuf Al-Bustami lantas bertanya lagi, tetangga itu orang bukan? Ya, memang orang. Oke, kalau masih orang yang benci sama saya, kalau masih orang yang tidak suka sama saya, biarin. Satu yang saya khawatirkan, satu yang saya takutkan, kalau Allah benci sama saya, itu musibah besar buat saya. La yadillu man walait wa la ya'isu man adai. Tidak akan pernah orang itu mulia walaupun diangkat derajatnya oleh manusia seluruh dunia. Kenapa? Karena orang yang dicintai layadilu, tidak akan pernah hina. Orang yang dicintai Allah, walaya itu man adain, dan tidak akan pernah mulia orang yang memusuhi Allah Subhanahu. Banyak orang yang mendiskusikan Nabi Muhammad. Tahu nenek lampir gak? Tahu nenek lampir gak? Tahu ketemu di mana nenek lampir? Oh, nenek lampir bilang begini. Coba saya mau tanya kepada Anda semua, lebih berjasa mana Nabi Muhammad dengan Soekarno? Ah, itu kata nenek lampir.
Nenek lampir bilang begitu. Lebih berjasa mana Nabi Muhammad dengan Soekarno? Ini nenek lampir berarti gil edan, berarti gendeng. Bukan levelnya Soekarno dengan Nabi Muhammad, bukan levelnya. Yang dibanding-bandingkan itu yang seperti ini, si Salmi sama Seniti demplon mana, itu yang dibandingin. Atau nih gua Rapi Odin sama Udet ganteng mana? Ayo ganteng mana? Wajar itu dibandingin. Tapi Insinyur Soekarno dengan Nabi Muhammad nggak level, beda jauh. Ibu punya suami, masing-masing banyak kegiatan suaminya. Ada yang jualan, ada yang di kantor, ada yang di kebun, ada yang bawa mobil. Begitu pulang keringat bercucuran, dibuka bajunya sama ibu, keringatnya dilap sama ibu, dicium keteknya sama ibu. Ibu sering gitu enggak? Inilah yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, ketika Rasulullah pulang perang, ketika Rasulullah pulang dari kegiatan, dibuka bajunya, dilap keringatnya, dikecup keteknya. Kenapa Sayyidah Aisyah mau nyium ketek Rasulullah? Karena ketek Rasulullah bau mesik. Sekarang saya tanya, suami ibu keteknya bau apa? Berarti suami ibu tidak jauh dengan keteknya Soekarno. Berarti Nabi Muhammad dengan Soekarno beda apa beda? Beda. Lihat lagi zaman sekarang ada bahwa Nabi Muhammad itu bodoh. Hati-hati ini Yahudi, terutama para ustadz, para kiai, para mubalik, para santri harus jelaskan kepada jamaahnya masing-masing bahwa Nabi Muhammad itu tidak bodoh. Bagaimana tentang Nabiul Ummi? Itu bukan Nabi Muhammad bodoh, itu dari golongan orang bodoh. Karena pada waktu itu adalah masa jahiliyah. Rasulullah lahir dari golongan jahiliyah, artinya Rasulullah dari bangsa jahiliyah. Bukan berarti Rasulullah bodoh, tapi dari golongan orang bodoh. Pengen tahu dalilnya Ustaz? Oke. Doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul. Itu dalil bahwa Rasulullah pintar. Bahwa kata Nabi Ibrahim, ya Allah ya Rabb, tolong utus kelak ya Allah satu utusan dari golongan Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Tolong utus seorang utusan untuk mengajarkan, untuk membaca ayat-ayatmu. Sekarang saya tanya, orang yang membaca ayat pintar apa bodoh? Pintar.
Dilanjut lagi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian Rasul itu mengajarkan kepada bangsa Quraisy. Wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan apa? Alkitab dalam tafsir Al-Quran wa sunnah. Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Hadis, pinter apa bodoh? Pinter. Wa yuzakkihim, dan kemudian Rasul itu mensucikan dari orang-orang yang berdosa. Kemudian Rasul tersebut mensucikan orang-orang yang terlibat musyrik, orang yang bisa mengentaskan kemusyrikan, orang yang bisa mengentaskan dari dosa-dosa. Pinter apa bodoh? Pinter. Jangan pernah bilang lagi Rasulullah bodoh. Masih ada dalil lagi. Rasulullah punya sifat berapa? Ibu, sifat Rasulullah berapa? 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Siddiq apa artinya? Jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, pinter. Artinya sifat pinter ini adalah sifat permanen Rasulullah Sallallahu Alaihi. Luar biasa. Nah ini sudah jelas sifat Rasulullah itu pinter. Ada yang bilang gini, Rasulullah itu bodoh ketika turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Jibril alaihi salam, Muhammad, Iqra. Nabi Muhammad bilang, ma'ana biqari. Kata Jibril, Iqra, ma'ana biqari. Sampai 3 kali Jibril, Muhammad jawab yang benar, Iqra. Rasulullah bilang masih, ma'ana biqari. Apa arti ma'ana biqari? Saya tidak bisa baca. Bukan berarti saya tidak bisa baca, bukan berarti Nabi Muhammad bodoh. Tidak bisa baca karena pada waktu itu tidak ada yang dibaca. Mau baca apa? Lembaran nggak ada, Al-Quran juga belum turun. Cuma pada waktu itulah turun ayat pertama, belum ada lembaran. Terus Nabi Muhammad mau baca apa? Maka Nabi Muhammad bilang ma'ana biqari, karena memang tidak ada yang dibaca. Mau baca apa? Bukan berarti Nabi Muhammad gob. Hati-hati. Oh, ada lagi katanya kalau Nabi Muhammad pinter, nanti Al-Quran nanti disangkanya Rasulullah yang ngarah. Oh, itu anak TK juga paham. Jauh dibandingkan kalau itu buat alasan. Karena Al-Quran mutlak itu dari Allah Subhanahu. Makanya nih anak-anak, tolong, kalaupun nggak sidik, amanah, tabligh, fatonah, tolong dari pertama aja sampai terakhir sidik, yang terakhir fatonah. Sidik bener, fatonah pinter. Bapak tolong anak cucu kita supaya pinter, benar-benar pinter. Kalau cuma anak kita benar, bukti sekarang banyak orang benar dipinterin melulu, banyak orang benar diinjek-injek orang melulu, banyak orang benar selalu dibohongin melulu. Tapi kalau anak kita cuma pinter doang nggak bener,
terbukti juga di atas. Berapa banyak orang pintar tapi nggak benar. Betul? Kenapa sekarang Indonesia hukum acak-acakan, demokrasi tidak berjalan, konsep agama tidak tersamankan, aspirasi rakyat pun tidak tersalurkan, amanat rakyat tidak tersampaikan? Apa penyebabnya? Karena banyak orang pintar tidak. Rakyat kecil banyak sudah mengeluh, tercekik, jutaan gelandangan, jutaan pengemis, jutaan pengangguran mewarnai negara kesatuan Republik Indonesia. Hutang negara sekarang berapa? 6.766 triliun. Dalam bahasa Jepangnya 6.666. Apa yang tidak naik sekarang? Sembako, kopi, gula, susu menonjol harganya. Bu, ibu, dulu orang bener banyak, orang pinter jarang. Sekarang orang pintar yang banyak, orang benar yang jarang. Kalau bicara dulu, jangan kita bicara ustadz, jangan kita bicara tokoh Islam. Malingnya aja maling rada-rada bener, itu maling. Kalau maling dulu, ibu, ada maling masuk rumah. Disangka maling, penghuninya udah pada tidur semua. Rupanya penghuni rumah masih ada yang ngobrol. Ternyata yang ngobrol ini pengantin baru. Maling bingung, mau keluar gimana, nggak keluar gimana. Akhirnya nyumpet di kolong yang di atasnya pengantin baru. Yang diobrolkan oleh pengantin baru nyaris terdengar oleh maling. Kata pengantin laki-lakinya, "Neng, ini alis yang seperti semut berdiri. Ini punya siapa, Neng?" Kata istrinya, "Punya AA." "Neng, iya AA, ini mata yang kayak beling kependem." Beling terpendam kan berkilau. "Punya siapa?" "Punya AA." "Ini bibir seperti delima merekah." "Punya siapa?" "Punya AA." Mau ngomong lagi ada terdengar suara. "Oh, rupanya ada yang kentut." Apa kata sang suami? "Neng, yang barusan bunyi punya siapa?" "Enggak, AA kali." "Enggak, sumpah." Kata suami, "Neng kalau memang kentut ngaku aja, biar Neng kentutnya gede, AA mah demen aja." Istri gak terima, "Sumpah AA, gua gak kentut." Apa kata suaminya? "Lah kalau Neng gak kentut, AA juga gak kentut, siapa? Kalau maling ya." Nah, kedengaran sama maling dari kolong. Maling gak terima, keluar dari kolong. "Sumpah gua kagak kentut." Berarti maling rada-rada bener. Susah sekarang mencari orang bener. Ibu, bapak, baca sejarah. Hari pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, berbagai macam ancaman, berbagai macam serangan, berbagai macam intimidasi, bahkan dilakukannya pembunuhan karakter. Dihasutnya Rasulullah
bahwa Nabi Muhammad itu tukang bohong, Nabi Muhammad itu tukang sihir, Nabi Muhammad itu tukang syair, Nabi Muhammad itu gila. Pembunuhan karakter tidak berhasil, dilakukannya pembunuhan sehingga terjadi rekayasa pembunuhan 14 kali, pembunuhan secara fisik. Timbul pertanyaan, kenapa mereka mau bunuh Rasulullah? Apa mereka benci? Tidak. Mereka demen sama Nabi, mereka suka sama Nabi. Kenapa mereka mau bunuh Nabi? Satu yang mereka benci, satu mereka yang tidak suka terhadap Nabi, yaitu yang dibawa Nabi, yaitu Islam. Ini yang gak suka mereka. Nah, kalau musyrikin Mekah benci Nabi, wajar. Musyrikin Mekah tidak suka Islam, wajar, karena mereka musyrik. Kalau orang kafir tidak suka Islam, wajar, karena mereka kafir. Lah kalau orang Islam benci Islam gimana? Ini yang kurang aja. Umat Islam tidak suka dengan Islam. Maka hati-hati kepada anak-anak kita semua. Mereka tidak menghantam lewat fisik, tidak, tapi dengan cara menjauhkan dari ajaran Nabi kita Muhammad. Mereka sibukkan dengan judi, dengan minuman keras, dengan narkoba. Semua narkoba itu ada di sekitar kita, ada di kepolisian, ada di LP, di penjara. Gak bisa kita mau menghangus, mau menghancur leburkan narkoba. Kenapa? Pemberantasannya memang tidak benar-benar. Orang yang awal aja jenderal kok, gimana? Sudah itu difitnah dengan porno, aksi pornografi, kerjasama dengan Yahudi, kerjasama dengan komunis di sana, di Eropa, berbondong-bondong bagaimana caranya umat Islam agar hancur, terutama di Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi sasaran yang utama dan pertama? Karena di Indonesia adalah umat Islam yang mayoritas, sehingga dibayar lonte-lonte, dibayar germo-germo, dibayar caboh-caboh, dibayar WTS, dibayarnya dongdot. Untuk apa? Untuk tayang porno, aksi pornografi, dikirim di internet, menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Di Indonesia pun menyebar sampailah di Tangerang. Di Tangerang pun menyebar sampai di Cibadak, di Kawigaran, di Balaraja. Siapa yang nonton? Bukan nenek kakek saja, anak-anak kecil nonton video porno. Rusak generasi kita, saudara. Ibu, bapak, hati-hati dengan anak cucu kita. Kita nggak bisa melarang toh, jangan main HP, nggak bisa. Ceng, neng, jangan main HP, nggak bisa. Nggak apa-apa, silakan anak-anak kita main HP, tapi didik anak-anak kita, cekeli anak-anak kita dengan iman dan akidah dan sejarah Nabi besar kita Muhammad. Ini jujur aja, pengalaman saya. Pulang dari musola, habis sholat maghrib bapak,
lihat anak-anak kecil nonton bareng-bareng di handphone, mereka jikrak-jikrak, sorak-sorak, rame. Saya timbul pertanyaan, ini anak-anak apa yang ditonton? Begitu saya deketin, kira-kira sudah 3 meter, terdengar suara yang ditonton itu, suaranya astagfirullahaladzim. Berarti nonton apa itu? Hancur. Saya lupa bawa jam. Ini jam berapa ini? Wih, benar. Ini ganteng aslinya apa di foto? Ini udah nggak jelas ini. Aslinya ganteng nggak, Bo? Aslinya ganteng nggak? Jam berapa? Jam 10 sampai jam berapa nih? Saya nih paling gak enak kalau digerutuin kok lama amat dia. Paling gak enak daripada digerutuin, mendingan berhenti gitu. Ini sudah 1 jam apa belum? Hah? Sudah? Hah? Sudah? Oke. Jadi ada panitia di pojok sana sudah katanya. Insya Allah kapan-kapan bisa disambung lagi dengan acara dan gelombang yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Dan sebelum saya turun dari mimbar ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Allahumma istajib du'a'ana ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman i'lamu bihi kaifa unajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna minasyaqawati ila sa'adah wa minal adabi ila rahmah wa minad dunubi ila al-maghfirah wa minal isati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal ihanati ila al-karamah wa minan nari ila al-jannah. Allahumma adfa'ana al-bala wal ghala wal fahsya wal munkar wasyada'ida wal mihar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah Indonesia wa min buldanil muslimina amah. Allahumma ya Allah ya Rabb wahli kalimataka ila yaumiddin wahlikil kafarata wal musyrikin wahlikil kafarata wal musyrikin wahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah ya Rabb ya mujib sa'irin nas'aluka bisababiyati wa wasilati wa habibah nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sultanan nasira
wa rizqan katsira wa qalban qadira wa qabran munira wa hisaban yasira wa ajran kabira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanal munaffis yang kulli madyun, subhanal mufarrij yang kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom, katain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu